Check this out. Mengakui jika menyukainya, mendengar itu pun Sang Ji jelas sangat senang. Dia pun tertawa puas dan, namun sayangnya, Master Yuyo kemudian menghancurkan kesenangannya itu. Dia menjelaskan jika rasa sukanya itu hanyalah sebatas hubungan guru dan murid, itu bukan seperti rasa cinta antara pria dan wanita. Mendengar itu pun, Chang Ji hanya bisa terdiam dan tiba-tiba Master Yuyo melanjutkan perkataannya. Dia mengakui jika perasaannya itu padanya sedikit berbeda dengan perasaannya pada murid lain, dan Sang Ji yang narsis pun kemudian menganggap jika pernyataannya itu adalah pernyataan cinta. Dia pun meminta Suster untuk tak perlu menyembunyikannya. Dua burung ponik terbang bersama, dua pikiran dapat menyatu dalam satu kedamaian. Aku sudah mengerti akan perasaan Master, perasaanku pada Master itu sungguh sangat menakjubkan. Aku itu selalu menyukaimu, tapi aku tak berani mengatakannya, ucap Sang Ji, dan Master Yuyo pun mengingatkannya jika dia itu sudah sering mengucapkannya. Sang Ji pun kemudian melanjutkan rayuannya. Dia pun mengatakan jika perasaannya itu tak pernah bisa pudar, itu adalah karena kau, Master, satu-satunya yang terbaik di dunia bagiku. Sesekali tentu aku takut pada Master, takut akan mengatakan suatu hal yang menghancurkan hubungan kita, tapi sekarang aku sudahlah cukup lega karena aku tahu perasaan Master dan aku merasa terjamin. Chang Ji pun kemudian berjanji akan selalu menjadikannya nomor satu, dan dia pun menciumnya. Master Yuyo pun kemudian nampak seperti ingin memberontak, namun Sang Ji justru menariknya semakin erat. Master Yuyo pun terlelap sementara waktu. Dia bahkan membalas pelukan Sang Ji itu langsung cukup lama, hingga akhirnya Master Yuyo pun kemudian mendorong Sang Ji, mungkin karena malu. Sang Ji pun kemudian menggodanya yang malu-malu itu, dan Master Yuyo pun menegaskan jika itu hanya karena dirinya masih belum menerima cinta antara murid dan guru. Sang Ji pun kemudian meyakinkannya jika itu bukanlah masalah besar. Sang Ji pun kemudian menceritakan sebuah kisah berjudul, Cinta Burung Surgawi, yang mana tentang hubungan guru dan murid. Master Yuyo pun bingung karena tak pernah mendengar cerita itu. Dia juga bingung karena tak bisa marah kepada Sang Ji. Dia pun bertanya-tanya tentang apa yang salah pada dirinya. Sang Ji pun kemudian lanjut meyakinkan Master Yuyo, namun sayangnya, para pengganggu telah tiba. Mereka adalah Loyan, Xiao Kui, Bai Ze, Chenyu, yang jelas khawatir pada mereka. Mereka pun kemudian mendarat, dan seketika itu pun sangat terkejut karena kemesraan Sang Ji dan Sang Master. Mereka pun bertanya-tanya tentang apa yang sedang keduanya lakukan, masing-masing memiliki pikirannya sendiri. Chang Ji pun kemudian menjelaskan jika hanya sedang membantu pemulihan karena Master Yuyo menjadi lemah setelah ujian kesengsaraan. Master Yuyo pun mengatakan itu benar, namun tak ada satupun dari mereka yang percaya, mungkin Loyan adalah satu-satunya karena dia memang yang paling polos. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya Soki bertemu Master Yuyo, sehingga itu kemudian langsung menjadi sebuah masalah. Master Yuyo pun tiba-tiba murka karena dia tahu jika Xiao Kui itu adalah seorang suci dari kerajaan iblis. Sang Ji pun kemudian menjelaskan jika itu karena Xiao Kui sendiri yang secara sukarela mau menjadi pelayannya, dan Xiao Kui pun langsung membantahnya. Sejak kapan aku melakukannya dengan sukarela? Jelas-jelas Tuan Muda sendirilah yang menginginkanku, ucapnya. Sang Ji pun jelas panik, dan Master Yuyo pun seketika kehilangan kepercayaannya. Dia merasa jika Sang Ji itu tak lebih dari seorang playboy brengsek, namun tetap saja dia tak ingin marah. Dia pun meyakinkan diri jika kedatangan Xiao Kui itu tidaklah buruk. Karena bagaimanapun, dia adalah penghubung yang baik dengan kerajaan iblis. Master Yuyo pun kemudian menyapa Xiao Kui dengan senyuman. Dia memintanya untuk memberitahunya saja jika Sang Ji berani macam-macam. Xiao Kui pun kemudian membalas salam darinya. Dia pun meminta Master Yuyo tenang saja. Melihat itu pun, Sang Ji jelas kecewa. Sementara itu, Loyan, Chenyu, dan Bai Ze merasa senang. Loyan pun menertawakannya begitu keras, sedangkan Chenyu kemudian menasihati Sang Ji untuk jangan macam-macam lagi, dan begitulah keadaan pun kembali normal. Master Yuyo pun kemudian mengajak semua orang untuk kembali ke Sekte Dao. Mereka pun langsung disambut oleh para murid. Semuanya merasa senang karena Master baik-baik saja, dan sebari berjalan, Sang Ji pun kemudian bertanya pada Xiao Kui tentang berita di luar.
Xiao Kui pun kemudian menjawab jika dunia telah kehilangan banyak kultivator kuat karena hari kesengsaraan yang datang lebih cepat sehingga kurang persiapan, namun tentu saja ada yang berhasil lolos, yaitu seorang bernama Leo. Leo, setidaknya itulah semua yang Xiao Kui tahu. Memikirkan itu pun, Sang Ji semakin merasa jika surga itu sangat kejam. Adapun kasus Sang Ji ini jelas berbeda dengan Liu Liu yang berhasil lolos karena dia itu menantang langit. Melalui kejadian itu pun, Sang Ji tahu jika ada yang tidak beres dengan surga itu, seperti dia mengembangkan kesadaran egois. Sang Ji pun bingung tentang apa yang harus dilakukan setelahnya, dan sistem pun kemudian berbunyi memberikan tugas baru. Itu meminta Sang Ji untuk menghancurkan kesadaran iblis dari surga dengan hadiah keberhasilan berupa kekuatan yang dapat mendominasi dunia kultivator Pinarti. Kegagalan adalah Sang Ji lenyap dalam dunia kultivasi dengan batas waktu selama 100 tahun, dan begitulah. Itu menjelaskan semuanya. Tebakan Sang Ji itu memanglah benar. Sang Ji pun cemas karena misi itu terlihat begitu sulit, namun bagaimanapun, dia kemudian membulatkan tekadnya. Dia hanyalah memiliki satu alasan yaitu karena keinginan kuatnya melindungi Master Yuyo, dia pun bersumpah pasti akan berhasil melakukannya, apapun itu. Saat berikutnya, sebuah portal pun kemudian muncul di depan Sang Yi dan yang lainnya. Seseorang pun kemudian muncul, dia adalah Sang Jenderal Jinastiao atau Ayah Loyan. Sang Jenderal pun kemudian memberikan hormat. Dia menjelaskan jika tujuannya datang adalah untuk ketemu dengan Master Yuyo. Master Yuyo pun kemudian memintanya langsung ke intinya saja, sementara Chenyu merasa cemas. Itu adalah dikarenakan Sang Jenderal mengenakan ikat putih di kepalanya yang menunjukkan bela sungkawa, dan benar saja, tempat seperti duka di istana memanglah ada yang mati, dia adalah Sang Kaisar itu sendiri. Dia tewas karena gagal dalam ujian kesengsaraan. Sang Jenderal pun kemudian menjelaskan jika tujuannya datang adalah untuk membawa Putri Chenyu kembali. Mendengar itu pun, semua orang jelas terkejut. Chenyu pun menangis sangat keras, dia menolak untuk percaya, dan semua orang pun kemudian mencoba menenangkannya. Master Yuyo pun kemudian membuat keputusan, dia mengutus Sang Ji dan Xiao Kui untuk menemani Chenyu kembali. Master sendiri memilih untuk tinggal di Sekte Dao demi melindunginya, karena dia tahu jika dunia pasti akan jatuh dalam kekacauan hebat setelah kejatuhan Sang Kaisar. Sang Ji pun menurut saja. Dia pun berjanji akan mengantarkan Chenyu dengan aman, sementara Chenyu sendiri masihlah menangis. Apapun itu, Sang Ji kemudian segera bergegas. Dia pun sampai di istana besar dinasti Z pada sore hari. Para pelayan pun mengumumkan kedatangan sang putri, juga kedatangan Zhang Ji. Mereka pun berjalan masuk dengan Sang Ji yang merasa aneh karena struktur bangunan yang begitu kuno dan kurang layak untuk disebut istana. Para menteri kekaisaran pun kemudian mulai bergosip dengan sendirinya karena berita tentang Sang Ji itu telah menyebar luas. Mereka tahu jika Sang Ji itu juga berhasil menundukkan sang putra mahkota, begitu juga Xiao Kui pun tak luput dari pandangan mereka. Mereka terkagum pada Sang Ji yang mampu menjadikannya seorang pelayan. Apapun itu, mereka pun akhirnya sampai di hadapan sang ratu yang sedang ditemani oleh sang putra mahkota yang tidak lain adalah Changxing. Sang ratu pun menyambut kedatangan Chenyu dan Sang Ji. Chenyu pun kemudian langsung berlari memeluk ibunya dengan air mata berlinang. Sang ratu pun mencoba menenangkannya, sementara sang putra mahkota kemudian langsung berlari ke arah Sang Yi, dia ingin memeluknya, mengatakan sangat rindu, dan Sang Yi pun menghentikannya. Melihat itu pun, Xiao Kui akan bingung, dia tak menyangka jika Sang Yi juga bisa menarik seorang pria, dan di sisi lain, seseorang pun kemudian berteriak menghina sang putra mahkota yang masih merengek meski sudah berusia belasan tahun, dia menyebutnya sebagai sampah, memalukan, dan sangat bodoh. Dia pun kemudian meminta sang putra mahkota untuk menyerahkan saja posisinya padanya. Dia ternyata adalah pangeran tertua bernama Shen Changtian. Dia memiliki banyak wanita di sisinya, yang salah satunya adalah seorang putri kerajaan iblis bernama Ren Xianchou. Melihat itu pun, Xiao Kui jelas langsung mengenalinya. Dia pun bingung tentang mengapa Ren Xianchou ada di sana, dan Sang Ji pun menduga jika Ren Xianchou itu adalah seorang penyusup yang sengaja diutus kerajaan iblis demi memperluas pengaruhnya. Changxing pun kemudian langsung menegur kakaknya itu. Dia menegaskan jika dia itu bahkan tak memenuhi kualifikasi sebagai calon penerus karena kerjanya hanya minum anggur dan wanita.
Yang Tian pun menyatakan ketidakterimaannya. Dia bahkan tak menghormatinya sebagai yang lebih tua. Dia pun kemudian melempar kedua wanita di pelukannya. Dia tiba-tiba menjadi murka. Dia mempertanyakan keadilan ayahnya yang justru memberikan posisi putra mahkota kepada adiknya, menurutnya itu tidaklah adil. Dia pun menyerang Changxing. Changxing pun kemudian mengacungkan jari tengah menanggapinya. Dia pun mengerahkan kekuatan spiritualnya. Dia pun memberitahu jika telah berhasil mencapai ranah Golden Core karena bantuan saudara Sangji. Itu membuat Chang Tian panik karena nampaknya kultivasinya itu lebihlah rendah. Ren Xianchou pun kemudian membela Chang Tian. Dia menggertak Changxing. Dia pun menegurnya yang begitu tidak menghargai kakaknya meski belum naik tahta secara resmi. Changxing pun ketakutan oleh karenanya. Dia pun kemudian langsung berlari meminta bantuan Zhang Yi. Zhang Yi pun berpikir jika Ren Xianchou itu pasti memiliki kerjasama dengan Chang Tian. Dia merasa jika tak mungkin seorang sepertinya memberikan bantuan secara cuma-cuma, dan selagi berpikir itu pun, Ren Xianchou kemudian mendatangi Zhang Yi. Dia ternyata sudah mendengar tentangnya. Ren Xianchou pun kemudian mengoda Sangji itu membuatnya bingung. Zhang Yi bertanya-tanya apakah dirinya memang begitu menawan, dan Xiao Kui pun kemudian langsung memisahkan mereka. Dia pun dengan tegas meminta Ren Xianchou jauh-jauh dari master mudanya. Ren Xianchou pun kemudian menggeretak balik Xiao Kui. Dia memandang rendah Xiao Kui yang hanya seorang iblis rubah. Dia mengancamnya akan menggunakan cara kasar jika berani mengganggunya, dan Xiao Kui pun menantangnya. Dia sama sekali tidaklah takut. Keributan pun semakin pecah, namun sang ratu kemudian menghentikan mereka. Dia meminta mereka tetap tenang, menegaskan jika tak ingin menyebabkan konflik untuk kerajaan iblis. Dia pun menegaskan jika masalah tahta itu adalah masalah Chang Tian dan Changxing. Dia meminta mereka untuk jangan ikut campur. Keduanya pun berdamai sementara waktu, meski jelas masih terlihat aura permusuhan di antara mereka. Melihat itu pun, Zhang Yi terdiam. Dia merasa jika perseteruan antara wanita itu sangatlah menyeramkan. Chang Xing pun kemudian meminta sang ratu menetapkan saja sebuah aturan. Dia bersedia mengikuti kontes apapun untuk merebutkan tatah. Begitu juga Chang Tian pun merasa percaya diri. Dia pun kemudian menyetujui usulan Zhang Xing. Sang ratu pun meminta mereka berdua tetap tenang. Dia menegaskan jika menyayangi keduanya sehingga tak ingin mereka saling membunuh. Sehingga, oleh karena itu pun, dia memutuskan untuk menentukan penerus dengan takdir saja. Di Gunung Zhou itu terdapat Adinaga yang memiliki takdir kerajaan Zhou. Dia pun meminta mereka pergi ke sana untuk menemukan nadi naga tersebut, dan begitulah pengaturannya, cukup simpel. Siapapun yang berhasil dikenali oleh nadi naga tersebut akan menjadi kaisar berikutnya. Baik Chang Tian dan Dang Xing pun kemudian langsung menyetujui usulan sang ratu. Keduanya sangat percaya diri akan menang karena memiliki alasan tersendiri. Melihat itu pun, sang ratu merasa sedih karena baru beberapa hari yang lalu suasana di kerajaan begitu damai ketika sang kaisar masih hidup. Sehingga, melihat keributan keduanya itu pun, dia sampai berpikir apakah mungkin Dina Tiao sudah tak memiliki masa depan apapun, itu. Changxing pun kemudian langsung meminta pertolongan Zhang Yi. Dia bersedia memberikan apapun. Bahkan, dia juga bersedia memberikan Chenyu padanya jika mau. Sang Ji pun jelas terkejut melihat kebodohannya tersebut. Namun, Chenyu justru merasa senang dan menyatakan jika itu bukanlah tidak mungkin. Apapun itu, Sang Ji pun kemudian langsung menolaknya. Dia menegaskan pada Changxing jika masalah perebutan takhta itu haruslah dilakukan oleh dirinya sendiri dan Changxing pun tak berani memaksa. Namun, ternyata sistem berkata lain. Sistem pun kemudian memberikan misi baru pada Sang Ji yang memintanya untuk membuat Changxing berhasil. Hadiah keberhasilan adalah 60 poin kekuatan sihir dan pemulihan tubuh suci tertinggi. Penalti kegagalan adalah Changxing kehilangan anunya dengan batas waktu 1 hari. Melihat itu pun, Sang Ji nampak senang karena tebu sucinya dapat kembali jika berhasil. Lebih dari itu, penalti kegagalan juga sama sekali bukan hal yang merugikannya. Zhang Yi pun akhirnya memutuskan untuk membantu Changxing karena sistem memberikan misi dengan hadiah yang sangat besar. Mendengar itu pun, Changxing terkejut karena perubahan keputusan Sang Ji yang sangat cepat tersebut, meski dalam hati dia jelas sangat senang. Apapun itu, Sang Ji tak ingin membuang waktu.
Dia pun kemudian langsung mengajak Changxing untuk pergi ke Gunung Shou dan melihat semangatnya itu pun Changxing tersentak karena dia jelas sangat sadar jika semuanya tak akan mudah selama Sang Yi ikut campur. Begitu juga Chang Tian pun menyadarinya. Dia pun kemudian bertanya pada Ren Xianchou tentang apa yang harus dia lakukan dan Ren Xianchou pun memintanya tak usah cemas. Dia pun meyakinkannya akan mengurus Zhang Yi. Ren Xianchou itu sebenarnya orang yang licik. Dia berniat untuk membunuh Changxing apabila Chang Tian gagal merebut nadi naga. Apapun itu, Xin setelahnya berpindah ke Gunung Besar Zhao, di mana Sang Ji beserta Changxing dan Xiao Kui akhirnya sampai. Itu memanglah sebuah gunung yang sangat besar dan di sana terdapat sebuah goa yang dijaga ketat, namun bagaimanapun, Changxing ini memang seorang pangeran. Dia pun dengan mudah mendapatkan izin masuk. Changxing pun kemudian menjelaskan jika untuk sampai ke nadi naga itu cukup sulit karena harus melewati rintangan. Adapun rintangan yang pertama sudahlah di depan mata, yaitu sebuah gunung pedang dengan tingkat kesulitan yang teratas. Changxing pun menjelaskan jika tak banyak kultivator yang bisa melewatinya, namun Sang Ji justru menganggapnya sebagai tumpukan pedang tak berguna saja. Sang Ji itu setelah memiliki sebuah ide, dia pun kemudian langsung mengeluarkan roket launcher miliknya. Sang Ji pun kemudian langsung menembak tumpukan pedang tersebut, menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Pedang-pedang itu pun hancur dalam sekejap mata. Melihat itu pun, baik Xiao Kui dan Changxing terus cengang. Keduanya merasa takjub dan senang di saat bersamaan. Keduanya pun kehabisan kata-kata. Apapun itu, Sang Ji pun kemudian mengajak mereka untuk segera lanjut dan mereka pun menurut saja. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di lokasi rintangan kedua. Changxing pun kemudian menjelaskan jika rintangan kedua itu disebut dengan lautan api yang jauh lebih berbahaya dari rintangan pertama. Dia pun kemudian meminta Sang Ji untuk berhati-hati dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Dan melihat itu pun, Sang Yi yakin jika rintangan kedua memang sangat berbahaya karena raut wajah Changxing itu menjelaskan semuanya. Dan dia pun kemudian teringat pada Chang Tian dan Ren Xianchou yang tak kunjung menunjukkan diri. Dia pun berpikir jika mereka mungkin ingin memanfaatkannya untuk melewati rintangan, dan selagi dia berpikir itu pun, Xiao Kui kemudian langsung memulai pergerakan. Dia membuat sebuah jembatan dengan kekuatan spiritualnya, dan melihat itu pun lagi-lagi Changxing terkejut. Dia tak menyangka jika bahkan Xiao Kui pun sangatlah kuat. Zhang Yi pun kemudian menyuruhnya menenangkan diri. Dia pun menegaskan jika itu hanyalah kemampuan dasar saja, dan saat berikutnya suara tawa pun terdengar. Itu berasal dari Chang Tian dan Ren Xianchou yang akhirnya menyusul. Mereka pun kemudian berterima kasih pada Sang Ji karena berkat bantuannya bisa melewati rintangan dengan mudah tanpa perlu bekerja keras. Mereka itu jelaslah orang-orang yang bodoh. Oleh perkataan mereka itu pun, Zhang Yi langsung bersiaga. Zhang Yi pun kemudian menyuruh Changxing untuk lanjut sendiri dulu saja ke rintangan ketiga, memintanya untuk menyerahkan Chang Tian dan Changxing kepadanya dan Xiao Kui. Changxing pun menurut saja. Dia pun kemudian segera berlari melewati jembatan dengan tekad yang kuat untuk tak mengecewakan kepercayaan kakaknya. Dia bersumpah dalam hati untuk tidak akan menjadi orang tak berguna. Dia pun bertekad untuk menyelesaikan rintangan ketiga dan mendapatkan pengakuan dari nadi naga. Sementara itu pun, Chang Tian menjadi cemas. Dia pun kemudian menyuruh Ren Xianchou untuk segera menggantikan Changxing, namun Xianchou justru menggertaknya, "Kau pikir sekarang itu ada di istana? Bisa-bisanya kau masih berani memerintahku," ucapnya. Dia pun kemudian secara tak terduga justru menyerang Zhang Tian. Dia pun menunjukkan taringnya, dan begitu pulalah dia. Itu ternyata juga mengincar nadi naga demi kerajaan iblis. Melihat itu pun, Sang Ji sadar jika Xian Koao hanyalah seorang bajingan yang sangat mirip dengan tipe iblis. Xiang Yi pun kemudian langsung menyerangnya bersama dengan Xiaoku, namun Ren Xianchou tak berkeming sedikit pun. Itu adalah karena dia tahu jika keduanya hanya berada di ranah spiritualis. Dia pun kemudian menyerang lebih dulu dengan sebuah cakaran. Xiao Kui dan Sang Ji pun terempas ke belakang. Mereka pun dengan cepat menyadari jika Ren Xianchou itu berada di tingkat tertinggi ranah Nas Jenul. Sang Ji pun kemudian meminta Xiao Kui untuk menyerahkannya saja kepadanya, karena dia tahu jika bertarung melawannya secara langsung jugalah percuma. Sang Ji pun kemudian mengeluarkan kuas ajaib miliknya. Dia pun kemudian mulai melukis,
sementara Ren Xianchou melesatkan serangan lagi. San Chao pun bingung oleh karena kebodohan Sang Ji tersebut yang masih bisa-bisanya bersikap tenang meski dihadapkan dengannya yang seorang Rana Nas Cenul. Dia pun kemudian menggetak Sang Ji, menegaskan jika satu item sihir tak akan mengubah keadaan, namun Sang Ji tak peduli. Dia terus menggambar seiring dengan Xianchou yang kian mendekat, dan dia pun akhir berhasil menyelesaikan lukisannya sebelum serangan tiba. Sang Ji pun kemudian membacakan sebuah puisi tentang tenggelamnya bulan dalam arus lautan, sementara lukisannya pun kemudian menjadi nyata dan mulai memunculkan beberapa tentakel. Tentakel-tentakel itu pun kemudian menangkap Ren Xianchou, membuatnya berada dalam posisi yang memalukan. Dia pun jelas sangat panik karena telah tertangkap, namun satu sisi juga memuji Sang Ji dalam hati karena tekniknya yang menggabungkan seni lukis dan puisi itu memanglah sangat luar biasa. Sang Ji pun tertawa puas atas kebasilannya menangkap seorang Nasenou, sementara Xiao Kui bingung karena meskipun itu memang teknik yang hebat, tetap saja terasa aneh baginya. Tentakel-tentakel itu pun kemudian mulai memberikan hukuman kenikmatan pada Sancho yang kemudian meneriakkan suatu hal tak terduga. Dia itu meminta Sang Ji untuk menunggunya lepas dari perbudakan lebih dulu jika memang ingin dilayaninya, dan namun Sang Yi tak peduli karena dalam hatinya hanya ada Master Yuyo. Dia pun kemudian langsung membuka tas Siang Kun. Itu kemudian menghisap Ren Xianchou. Pun kemudian mencoba memberontak di dalam kantong meskipun itu tak bekerja. Dia pun kemudian mengancam Sang Ji yang sangat kejam. Dia menjadi sangat ingin untuk membunuhnya, sementara Xiao Kui kemudian memuji Sang Ji karena berhasil mengalahkan Ren Xianchou, dan Sang Ji pun tersenyum bangga menanggapinya. Dia pun kemudian menjelaskan jika bagaimanapun Ren Xianchou masihlah seorang anak Raja Iblis. Begitulah dia ingin memanfaatkannya untuk melakukan pemerasan, dan namun secara tak terduga Xianzhou masihlah memberikan perlawanan. Dia pun mencekik leher Sang Ji sembari tertawa karena Sang Ji yang begitu bodoh untuk mengira dirinya akan tertangkap oleh kantong tak berguna.